Saya ingin bicara Gus Dur itu jatuh itu sebenarnya kalau dari sudut hukum tata negara itu penjatuhannya tidak sah. Mas Amin Rais selaku Ketua MPR telah menyatakan tadi malam saya dilengsarkan secara politis, secara hukum belum pernah dibuktikan saya bersalah. Kalau di dalam hidup bernegara itu hukum adalah produk politik. Sidang paripurna guna memutuskan sidang istimewa pada hari ini. Saya tetap pada pendirian bahwa kita perlu mencari kompromi secara damai. Gus Dur, meskipun tadi dijelaskan tidak bersalah secara hukum, hanya dia kalah secara politik, tetapi dia legowo turun dari kursi kepresidenan. Aku bukanlah orang yang bersembunyi di balik gentong karena ketakutan. Gus Dur, dalam upaya mencopot Anda, siapa orang yang paling bertanggung jawab atas pencopotan tersebut menurut Anda? Amin Rais dan Megawati. Mengapa? Ya? Tanya sana dong, tanya. I will turn down, of course, because it is. Tak jajaki Gus Dur iki apa? Kitab karo Pak Amin Rais karo MPR iki apa? Lah gitu ya. Walakin mataya starfidi al-qaumu arfidi. Tetapi kalau kaumku minta tolong, akan kuberikan pertolongan itu. Terus Gus Dur mengatakan aku gak salah, Cak. Aku presiden konstitusional, aku moh mudun. Dijatuhkan oleh sidang MPR melalui kasus yang berbeda antara memorandum 1, 2, dan 3. Karena itu saya minta juga pihak keamanan dan TNI untuk tidak menembak siapapun. Kita ngalah kuwi dhuwur wekasane supaya tidak terjadi peperangan yang berkepanjangan. Hendaknya Anda dapat menahan kekerasan karena perjuangan untuk menegakkan demokrasi membutuhkan keadilan dari kita semua. Dan keluar dari istana, kemudian sebelum Gigi Ganjur beliau akan ketemu dengan umat NU di lapangan Banteng. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur adalah Presiden Republik Indonesia yang keempat. Beliau memimpin dengan baik bangsa ini untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Sayang sekali masa kepemimpinannya tak bisa bertahan lama. Karena terlalu banyak politisi busuk yang menumpang reformasi, hingga mereka khawatir Gus Dur bisa menghentikan aliran pundi-pundi mereka. Gus Dur dilengsarkan pada 23 Juli 2001 atau 20 tahun yang lalu. Pelengsaran Gus Dur sempat diwarnai suasana yang mencekam, di mana para pendukung beliau siap untuk membela beliau apapun yang terjadi. Hidup Gus Dur! Hidup! Hidup Gus Dur! Hidup Gus Dur! Allah! Sedangkan di lain sisi, para pembencinya pun telah menyiapkan orang-orang bayaran untuk melawan. Untungnya saat itu Gus Dur tak gila jabatan. Beliau memutuskan mundur demi keutuhan NKRI. Saya dilengsarkan secara politis, secara hukum belum pernah dibuktikan saya bersalah. 300.000 orang mas tanda tangan supaya saya jangan berhenti jadi presiden. Tapi saya bilang, daripada bangsa ini pecah dalam pertempuran, darah mengalir keras, mendingan saya lengser aja deh. Nah itu. Meskipun hanya sesaat memimpin Indonesia, ternyata banyak sekali hal besar yang telah dibuatnya selama memimpin. Di era Gus Dur inilah PNS diminati, karena beliau meningkatkan kesejahteraan mereka agar tidak lagi para PNS ini melakukan korupsi. Perekonomian Indonesia pun membaik, dari awalnya minus 3% naik menjadi plus 7,5%. Di era Gus Dur juga etnis Tionghoa yang sebelumnya terbelenggu diberikan hak mereka yang sama sebagai warga negara Indonesia. Datang ke istana dan kemudian memohon beliau subuh nih, memohon beliau untuk agar boleh diradakan perayaan Imlek nasional oleh umat Konghucu. Nah, apa jawaban beliau? Beliau nggak menjawab ya atau tidak, tapi bikin 2 kali. Saya bingung, maksudnya Gus bikin perayaan tahun baru Imlek di Jakarta dan bikin perayaan Cap Gomeh di Surabaya. Gus Dur merupakan pelopor dari pengakuan agama Konghucu sebagai agama yang diakui di Indonesia. Gus Dur juga menetapkan Imlek menjadi hari libur bagi para penganutnya.
dia percaya orang Tionghoa itu memang harus dibela. Pada waktu dia belum presiden, itu dibela melalui berbagai cara, dakwahnya, dekatnya pada. Di kemudian hari oleh Megawati, Imlek ditetapkan menjadi hari libur nasional. Hal itu berarti bahwa Gus Dur mengakui agama keturunan etnis Tionghoa sebagai bagian dari Indonesia. Padahal pemerintahan Orde Baru sangat mendiskriminasikan etnis tersebut. Gus Dur juga membuka jalan untuk perdamaian di Aceh. Gus Dur menformulasikan perundingan melalui pihak ketiga karena pihak Aceh sudah terlanjur tidak percaya kepada Jakarta semenjak pengkhianatan yang dilakukan Soekarno pada era pasca kemerdekaan. Pihak ketiga yang pada saat itu dipilih menjadi mediator adalah Henry Dinan Centre di Swiss. Perdamaian di Aceh justru tercapai pada saat pemerintahan SBY yang dimediasi oleh Crisis Management Initiative. Perdamaian di Aceh justru tercapai pada saat pemerintahan SBY yang dimediasi oleh Crisis Management Initiatives. Gus Dur juga memperjuangkan nasib para tapol dan napol dengan mencoba mencabut TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 tentang pelarangan PKI. Meskipun tidak berhasil sampai Gus Dur lengser, akan tetapi MK melalui putusan perkara nomor 017/PUU 1 2003 telah menyatakan bahwa bekas PKI berhak memilih dan dipilih dalam pemilu. Apabila Gus Dur tidak memprakarsai mosi untuk menghapus TAP MPRS nomor 25 tahun 1966, penulis rasa tidak akan ada pihak yang berani menggugat Undang-Undang Pemilu nomor 12 tahun 2003 pasal 60 huruf G tersebut. Tetapi inilah kenyataan yang harus kita hadapi. Gus Dur harus rela meninggalkan istana karena fitnah keji skandal Bulog dan juga Brunei Gate yang tak pernah terungkap sampai sekarang. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD menyebut pelengseran Presiden keempat Abdurrahman Wahid atau Gus Dur tak sah dari sudut pandang hukum tata negara. Saya ingin bicara Gus Dur itu jatuh. Itu sebenarnya kalau dari sudut hukum tata negara, itu penjatuhannya tidak sah. Mahfud mengatakan penjatuhan Gus Dur pada 2001 tak sesuai dengan ketetapan MPR nomor 3 tahun 1978 tentang kedudukan dan hubungan tata kerja lembaga tertinggi negara dengan atau lembaga-lembaga tinggi negara. Mahfud menjelaskan salah satu bunyi TAP MPR tersebut adalah penjatuhan presiden dapat dilakukan apabila benar-benar melanggar haluan negara dengan diberi memorandum 1, 2, dan 3. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, Gus Dur justru dijatuhkan atas dasar patut diduga penyalahgunaan keuangan Bulog dan bantuan dari Brunei Darussalam. Patut diduga bunyinya itu tidak ada bukti, ujar Mahfud dalam haul Gus Dur ke-12 dikutip dari kanal YouTube NU Channel Minggu 22 Agustus 2021 malam. Dijatuhkan oleh sidang MPR melalui kasus yang berbeda antara memorandum 1, 2, dan 3. Memorandum 1 dan 2 itu isinya bahwa Presiden Abdurrahman Wahid patut diduga telah melakukan penyalahgunaan keuangan Bulog dan bantuan Brunei dari untuk Yanatera. Padahal di dalam TAP MPR benar-benar melanggar haluan negara, ini baru patut diduga, sambung Mahfud. Mahfud lantas menyinggung bahwa dalam kehidupan bernegara, hukum merupakan produk politik. Hal itu sebagaimana disertainya mengenai politik hukum. Menurutnya, ketika politik menghendaki sesuatu yang tak mendapat dukungan hukum, justru hukum tersebut akan digerus. Bahkan praktik tersebut bisa saja terjadi hingga saat ini. Kalau hukum mengatur ini, tapi pun figurasi politik menghendaki lain, ya hukumnya yang diubah, lalu dipertahankan atas nama formalisme, katanya. Untuk mengantisipasi praktik tersebut, ia mengingat pesan Gus Dur supaya poros politik dapat dikuasai. Penguasaan poros politik semata-mata bertujuan agar dapat menciptakan sistem kenegaraan dan demokrasi yang berjalan bersih. Agar bersih permainannya, demokrasi bersih juga, kita harus menuju ke sana pada saat yang panjang ini, pada saat yang panjang. Ini kata Gus Dur, imbuh dia. Gus Dur selalu mengatakan, ya kita kuasai poros politik. Permainannya, demokrasinya yang bersih juga. Kita harus menuju ke sana pada saat yang panjang. Ini Gus Dur. Lengsernya Gus Dur secara inkonstitusional dari jabatan Presiden RI menjadi beban sejarah bagi bangsa Indonesia. Pelengseran ini tanpa ada kejelasan hukum dan dilakukan karena ada kekuatan dan faktor politik yang ada di belakangnya.
Hal ini dikatakan Wakil Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama atau PWNU, Lampung, Dr. Alam Syah saat berbicara pada acara bedah buku Gus Dur, jatuh dari kursi presiden dan keberpihakan media massa yang dilaksanakan di Universitas Lampung. Menurut Wakil Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung ini, ada relasi-relasi yang terus dibahas dan fenomena jatuhnya Gus Dur dari jabatan sebagai presiden yang baru diembannya selama 23 bulan. Relasi tersebut diantaranya seperti relasi pribadi, ideologi, politik, sampai relasi kemanusiaan. Banyak kajian dari berbagai perspektif terus dilakukan masyarakat terkait lengsernya Gus Dur. Di antaranya kegiatan bedah buku tersebut. Buku ini sendiri melihat pelengseran Gus Dur dari perspektif media yang memang jarang ditemukan. Biasanya kajian-kajian tentang pelengseran Gus Dur banyak yang diambil dari perspektif politik dan sosial. Dalam buku yang ditulis Rektor Universitas Lampung Prof. Aom Karoman ini, penulis melakukan komparasi dua surat kabar nasional, yakni Kompas dan Republika, terkait berita digelarnya Sidang Istimewa MPR tahun 2001. Ada 3 bagian yang disorot, yakni rapat paripurna dalam rangka percepatan SI MPR, pro kontra seputar wacana pemberhentian Presiden Abdurrahman Wahid jika tidak hadir dalam Sidang Istimewa MPR, dan ihwal kepastian Megawati menjadi Presiden ke-5 RI. Gus Dur, meskipun tadi dijelaskan tidak bersalah secara hukum, hanya dia kalah secara politik, tetapi dia legowo turun dari kursi presidenan dan tidak menimbulkan konflik tumpah darah seperti di Timur Tengah. Ini yang mesti kita warisi kebijakan beliau bisa ya. Saya kira itu penting anak bangsa mengapresiasi. Menurutnya, kajian dan diskusi tentang sosok Gus Dur juga selalu menarik, relevan, dan tak akan habis dimakan waktu. Semakin digali, akan semakin banyak misteri yang ditemukan terkait sosok dan pemikirannya. Hal ini terbukti dari permunculnya beberapa kajian buku-buku yang membahas pemikiran Presiden keempat RI. Sosok Gus Dur juga menurutnya merupakan sosok yang pejuang kemanusiaan yang sangat menarik. Gus Dur menjadi sosok yang senantiasa memberikan ruang kemerdekaan bagi semua kelompok agama untuk hidup, bukan untuk membenarkan agamanya, tapi untuk memberikan hak jaminan bahwa setiap warga negara memiliki hak kebebasan beragama dan menjalankan keyakinannya, jelasnya. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.